Tuhan tidak pulihkan keadaan saya. Tuhan tidak ubah keadaan saya. Tapi Tuhan membuat hidup saya jauh lebih baik dengan penyertaannya. Banyak hal di hidup kita yang kita doakan mungkin seolah tidak ada jawaban. Ada yang sakit kanker tidak sembuh. Harus kemo. Baru payudara kiri ganti payudara kanan. Saya dengar kalau udah kena satu lebih baik angkat dua. Saya dengar begitu. Mungkin kita sudah hampir menyerah. Kemo itu menyakitkan, biayanya mahal, dan bersyukur Indonesia sekarang ada BPJS. Dan saya kasih tahu, mungkin Tuhan tidak memulihkan keadaanmu. Tapi yakinlah bahwa rencananya sempurna dalam hidupmu. Pengharapan yang baik adalah sekalipun Tuhan tidak memulihkan keadaan kita, Dia yang menjamin masa depan kita. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Berkati umatmu dengan kebenaran firman-Mu. Berikan pewahyuan yang baru. Biarlah Tuhan boleh bicara buat setiap kami. Memberi kami kemenangan. Memberi kami pengharapan di dalam Tuhan. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Permuliakanlah nama-Mu dan berkatilah umat-Mu di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Semua berbahagia? Ada sukacita? Katakan sebelah kanan kirimu, kamu diberkati. Lemparkan berkat, amin. Haleluya. Saya akan bicara tentang pengharapan yang baik. Saya baru pulang mengunjungi anak kembar saya, Chloe Zoe, di Australia. 6 bulan lalu kami mengirim mereka ke sana supaya mereka belajar mandiri. Mereka sudah lulus S1 di Jakarta, sempat 2 tahun magang di Tangan Pengharapan dan ICI membantu pelayanan. Tapi saya pengen mereka lepas dari kami dan berdiri di atas kaki mereka sendiri. Seperti yang saya khotbahkan, saya mau didik anak saya. Kurang lebih bulan Juli kami tinggal, lalu kami pulang ke Indonesia. Nah, jujur namanya anak baru umur 20 tahun, belum ngerti apa-apa, dilepas gitu aja. Mereka kaget juga ya. Meskipun udah diajarin masak di Indonesia, tetaplah ya, mamah tuh harus ngajarin anaknya. Nah, singkat cerita, kedatangan saya kemarin ke sana itu baru day 1 saya nyampe. Day 2 saya bawa mereka ke mall untuk ke supermarket. Apa yang terjadi? Ketika saya sedang beli kartu ulang tahun untuk keponakan saya, tiba-tiba Chloe bilang gini, "Mama, aku mau pingsan." Dalam bahasa Inggris. Dia berasa dia udah gelap matanya. Saya peluk dia, tapi karena dia pingsan kan jadi berat. Saya dudukkan dia ke lantai dan saya tidurkan di pundak saya, jadi dia tidak tergeletak ke tanah gitu loh, nggak jatuh gubrak gitu. Nah, dia pingsan, mukanya pucat dan saya kaget dan saya bersyukur pingsannya di hari ada mamanya gitu. Nah, singkat cerita saya tanya, anak saya bukan penyakitan, saya pernah kesaksian. Tuhan itu menjaga anak-anak saya ke pedalaman, anak saya tidak pernah sakit. Dan selama 20 tahun mereka hidup, Chloe Zoe gak pernah masuk rumah sakit. Puji Tuhan, gak pernah ke IGD. Jadi saking gak pernah ke IGD, waktu si Zoe sakit emah di Australia kemarin, dia gak ngerti harus kemana. Dia perginya naik Uber ke emergency department yang which is itu 911. Saking gak pernah sakit. Bapak Ibu bisa paham ya? Jadi dia enggak tahu istilahnya kemana nih. Jadi waktu kemarin Chloe pingsan, saya bawa ke IGD, ke rumah sakit. Saya tanya, kamu kenapa? Ternyata selama 6 bulan ya, kita tinggal anak di Australia, dia itu ngirit saudara. Karena dia bilang gini, saya kan sekarang hidup dari uang sendiri. Jadi saya ngirit katanya. Dia makan itu cuma sarapan roti dan makan siang. Malam tuh gak makan. Jadi sehari cuma makan sarapan dan makan siang. Makan malam gak makan. Ngirit saudara. Nah karena dia kerja di airport itu sibuk sekali. Suka jarang minum. Jadi dia pingsan itu karena dehidrasi dan kurang makan saudara.
Mamanya ngasih makan 9.800 anak. Anaknya pingsan kelaparan. Ironi kan? Jadi waktu Chloe cerita, dia ngirit, hati saya langsung sakit. Kenapa? Tujuan saya mendidik anak saya belajar mandiri, supaya dia ngerti keluar dari rasa nyaman. Dia belajar bertanggung jawab dengan hidupnya. Tapi Chloe ini benar-benar anaknya tuh ngirit gitu loh. Ini kalau dapat mantu kayak gini nih hoki nih ya. Saya kasih tahu anaknya baik banget dan ngirit promosi anak Dewi. Nah, saudara, saya bilang gini sama Chloe, mama itu ngajarin kalian supaya mandiri, bukan berarti mama biarin kalian sendiri. Mama itu mau kalian belajar, bisa hidup di atas kaki kalian sendiri. Tetapi kamu harus tahu bahwa kalau sampai kamu udah kerja setengah mati, duitnya kurang untuk makan, mama pasti kirim uang. Sesulit apapun saya akan berjuang supaya anak saya bisa makan. Bisa paham ya? Masa kamu gak percaya bahwa mama akan kirim uang kalau kamu kurang? Kejadian Chloe ini memberi pewahyuan kepada saya. Bahwa seringkali kita seperti Chloe. Kita berpikir Tuhan gak peduli. Kita khawatir kalau kurang. Kita berpikir kita susah, Tuhan gak nolong. Tuhan mau kita punya pengharapan yang baik di dalam Dia. Tuhan mau kita percaya bahwa Dia Bapa yang baik, yang menginginkan yang terbaik buat setiap kita. Katakan amin. Sedih karena melihat bagaimana Chloe berusaha survive, tapi tidak mempercayai bahwa seandainya dia kurang, saya pasti bantu. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia merencanakan yang terbaik buat setiap kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca ayat ini sama-sama supaya jadi rema. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Sekarang ganti kata-kata itu dengan kamu jadi namamu. Kita ulang sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Heni. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Heni hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Haleluya. Masa depan adalah sesuatu yang tidak jelas buat kita. Kita tidak suka ketidakjelasan. Waktu gelap kita tidak happy. Karena kita pingin sesuatu tuh yang pasti. Cari jodoh aja pengen yang pasti-pasti, benar gak? Manusia gak suka sesuatu yang tidak kelihatan dan tidak jelas di depan. Masa depan adalah sesuatu yang kita betul-betul tidak bisa mengandalkan apapun selain Tuhan. We don't know what the future holds, kata peribahasa. But we have hope in the Lord. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita percaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. 2026, sebentar lagi pasti datang nubuatan-nubuatan dari kanan kiri. Perhatikan, 2026, nanti akan ada yang bilang makin gelap, ada yang akan bilang makin terang. Anda mau dengar siapa? Anda takut dengar yang gelap, Anda bahagia dengar yang terang. Tapi dengar baik, hati-hati terhadap ekspektasi Anda tentang apa yang akan ada di masa depan Anda. Karena apa yang Anda percayai yang akan Anda alami. You will live what you believe. Katakan begini, I will live what I believe. Aku akan menghidupi yang aku percayai.
Percayalah Bapa sayang kamu. Bapa baik sama kamu. Dia menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Banyak orang itu yang punya ekspektasi pengharapan yang buruk terhadap dirinya, anaknya, pasangannya, bahkan orang-orang di sekitarnya. Saya kasih contoh. Banyak orang tuh yang pasrah dengan keadaan. Seolah Tuhan gak sanggup mengubah keadaan. Bahwa seolah Tuhan gak sanggup bekerja melampaui segala keterbatasan. Saya kasih contoh. Ada seseorang yang dekat sama kami. Dia punya anak yang berkebutuhan khusus yaitu autism. Banyak terjadi ya di antara kita. Nah, dia memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Karena di negara yang dia tinggalin ini memberikan fasilitas pendidikan dan pekerjaan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Supaya hidup mereka tidak jadi beban bagi keluarga. Apakah pemikiran ini salah? Tidak. Apa yang salah dengan ayah yang sayang anak dan memikirkan masa depan yang terbaik buat anaknya? Setuju? Dia tidak mau anaknya yang autism ini suatu hari jadi beban buat kakak-kakaknya. Makanya dia memutuskan pindah negara. Yang negaranya itu support orang-orang berkebutuhan khusus. Kalau Anda keluar negeri, jujur ya, kita lihat anak-anak berkebutuhan khusus itu, remaja-remaja, mereka kerja di restoran, di tempat jual donat, di parkiran, mereka diterima gitu loh. Karena mereka bukan orang buangan sebenarnya. Nah, saya mau bilang ini, kalau melihat dari sudut pandang seorang ayah yang sayang anak, apa yang Bapak ini lakukan tidak salah. Saya mau tekankan begini, being realistic is not wrong. Menjadi orang yang realistis itu tidak salah. Kita dikasih hikmat sama Tuhan untuk mikirin jalan keluar untuk masalah kita. Bisa paham? Tetapi jangan pupus pengharapan kita bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui keterbatasan kita. Iman selalu bekerja melampaui keterbatasan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita apapun keadaan kita. Tidak semua orang seberuntung orang itu bisa pindah ke luar negeri. Bagaimana dengan yang di sini? Mari baca firman Tuhan supaya imanmu bangkit. Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Matius 19 ayat 26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Markus 10 ayat 27. Sebab bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang menurut manusia, ukuran kita nggak bisa. Kita tuh udah di batas kemampuan kita. Saya kasih contoh. Sebagai seorang mama, setiap hari saya mendoakan anak-anak saya. Anak saya ada di Australia, jauh sekali. Naik pesawat aja paling cepat 7 jam lebih. Mereka berada di luar batas kemampuan saya untuk memandang, melihat, menjaga, mengurus, memastikan mereka baik-baik saja. They are beyond my reach. Bukankah seringkali dalam hidup ini banyak hal-hal yang beyond our reach? Kita udah di batas ujung dari kemampuan kita. Kita udah gak sanggup, udah gak bisa. Tapi dengar baik, miliki pengharapan yang baik. Bahwa Tuhan akan menyediakan masa depan yang terbaik buat anak-anak kita. Masa depan yang terbaik buat kita. Masa depan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Yang harusnya kita lakukan di dalam kelemahan adalah mendoakan kelemahan pasangan kita. Mendoakan kelemahan anak-anak kita. Mendoakan kelemahan orang-orang di sekitar kita. Mendoakan kelemahan pegawai kita. Mendoakan kelemahan atasan kita, pemimpin kita. Itu pengharapan yang baik.
Pengharapan yang baik itu seperti ini. Sekalipun Tuhan tidak memulihkan keadaan anak-anak kita dari kelemahan mereka, Tuhan sanggup memelihara masa depan mereka. Tuhan sanggup menjaga hidup mereka. Amin. Katakanlah posisi Anda di posisi orang yang saya ceritakan itu. Anda punya anak yang berkebutuhan khusus. Dan Anda tidak punya kemampuan memberikan dia tempat tinggal di luar negeri. Lalu bagaimana? Percayakan masa depan anakmu bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupnya. Kalau kita berdoa anak kita tidak sembuh, ya sudah, terima, syukuri dan percaya Tuhan pasti urus dia. Saya tidak percaya bahwa Tuhan tidak akan menjaga anak-anak kita. Karena dia yang kasih anak itu buat kita. Amin. Saya percaya Tuhan itu pengen anak-anaknya tuh yakin berapa baiknya Tuhan tuh sama kita. Tuhan tidak pulihkan keadaan saya. Tuhan tidak ubah keadaan saya. Tapi Tuhan membuat hidup saya jauh lebih baik dengan penyertaannya. Banyak hal di hidup kita yang kita doakan mungkin seolah tidak ada jawaban. Ada yang sakit kanker tidak sembuh. Harus kemo. Baru payudara kiri ganti payudara kanan. Saya dengar kalau udah kena satu lebih baik angkat dua. Saya dengar begitu. Mungkin kita sudah hampir menyerah. Kemo itu menyakitkan, biayanya mahal dan bersyukur Indonesia sekarang ada BPJS. Dan saya kasih tahu, mungkin Tuhan tidak memulihkan keadaanmu. Tapi yakinlah bahwa rencananya sempurna dalam hidupmu. Pengharapan yang baik adalah sekalipun Tuhan tidak memulihkan keadaan kita, Dia yang menjamin masa depan kita. Anda harus kenal Yesus secara intim. Yesus selalu mau menyembuhkan orang sakit. Berkali-kali di Alkitab kita baca bahwa mujizat terbanyak yang Yesus buat adalah menyembuhkan. Salah satu contoh orang yang sakit kusta dalam Matius 8. Ayat pertama bilang gini, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, ayat ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, baca sama-sama, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Imani, apapun sakitmu hari ini, Yesus mau saya sembuh. Yesus mau saya sembuh, saya pasti sembuh. Anda harus beriman itu. Anda harus percaya, meskipun Anda harus tetap menjalani pengobatan, Anda tidak menyerah. Kalau Tuhan aja mau mati buat kita, kita tidak boleh menyerah sama hidup kita. Hidup ini layak diperjuangkan. Katakan kanan kiri, hidup ini layak diperjuangkan. Amen. Dan kita harus yakin percaya gini, kita punya the God, the healer, Tuhan yang mau saya sembuh. Ketika Anda dalam masalah, jangan menyerah, berdoa. Karena berdoa adalah tanda orang-orang yang percaya kepada Allah. Markus 11, Yesus bilang begini. Dalam ayat 22 kita baca, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24 sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Dengar baik, jangan percakapkan masalahmu, jangan percakapkan persoalanmu. Percayalah kepada Allah. Perkatakan iman kita.
Dan jangan menyerah tapi berdoa. Dengar baik, apa yang kita imani yang akan kita alami. Satu kali ketika ada orang yang berkata sama saya, suami saya gak akan pernah berubah Bu Heni. Saya bilang gini, hati-hati dengan perkataanmu. Karena perkataan kita adalah doa. Kalau kamu percaya Tuhan sanggup bekerja, harusnya yang kamu omongin begini, saya percaya Tuhan sanggup merubah suami saya. Saya percaya Tuhan sanggup merubah suami saya. Hari ini dari ibadah pagi 2 kali jam 8 sama jam 10. Itu kesaksian leader komisi dari Surabaya. Dan yang tadi pagi dari Medan. Mereka kesaksian bagaimana Tuhan merubah pasangan mereka. Yang tadinya suka ngedrak, main perempuan, judi, berubah, ikut Tuhan. Sungguh-sungguh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Yesus bilang gini, berkatalah kepada gunung ini, beranjaklah. Yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Perkatakan kepada masalah kita, beranjaklah. Jangan usir suami kita, tapi doakan dia. Kamu pasti berubah. Aku percaya. Tuhan pasti sanggup bekerja. Dengar baik. Dikatakan gini, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Gimana sih? Belum terima kok. Percaya sudah menerima. Jadi gini, waktu kamu berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Besok kalau kamu percaya, kamu doa gini, Tuhan terima kasih, saya sudah sembuh. Tuhan terima kasih, suami saya sudah berubah. Tuhan terima kasih, hidup saya diberkati. Ucapan syukur adalah tanda orang percaya. Haleluya. Sekalipun keadaanmu belum berubah, penyakitmu belum sembuh, perkatakan dengan iman, terima kasih Tuhan aku sudah sembuh. Amin. Orang tuh senang ceritain masalahnya kemana-mana, tapi tidak mau memperkatakan imannya. Kalau hari ini Anda punya pasangan, anak atau mertua yang gak baik, jangan terus-terus bilang gini, emang mertua gue emang begitu, gak pernah berubah. Emang tuh anak gue kurang ajar, emang tuh laki gue begini, emang tuh istri gue begini. Ngapain sih ngomongin masalah terus? Lebih baik ucapin berkat. Suami saya pernah khotbah kan, dia tumpang tangan kepala saya sambil bercanda. Heni lemah lembut, Heni tunduk, Heni baik. Terjadi saudara. Haleluya. Hari ini istrinya enggak berantem. Aku gembala, kamu gembala, aku gembala. Enggak ada. Kamu mau menggembalakan silakan. Dikasih. Betul gak? Gak ada fight. Gak merasa, kan gue yang ngerintis. Gue dong gembalanya. Kagak ada. What you want baby, take it. Take it all. Take it all gitu dong. Hidup gue buat lo. Atur deh, terserah. Jadi kalau Anda bilang gini, Bu Heni besok kemana? Tanya Pak Jojo. Serius? Nurut gak gue? Nurut banget. Berubah. Amin. Karena perkataan iman suaminya. Suami-suami berhenti marah-marah. Marah-marahmu bikin istrimu stres. Nanti cari ganti loh. Lebih baik doain istrimu. Sabar-sabar. Yang bikin istri gak betah sama suami itu, suami marah-marah terus. Pusing Eke. Curhat. Tapi waktu suami mulai lemah lembut, istri jadi betah. Jadi kangen. Kalau lagi marah-marah, aduh, mendingan dia pergi jauh-jauh. Ayo, pilih di mana? Pilih diharapkan pulang atau jangan. Mendingan kita diharapkan. Kita pulang, istri bahagia atau suami bahagia atau malah ya dia lagi. Matters man. Kita pulang tuh anak ngarepin apa enggak? Bener enggak? Seneng gak waktu kita pulang, istri tuh gini, halo sayang. Anak tuh langsung, hai mama, hai papa. Dibandingin, udah pulang. Tuh kalau mau makan ambil sendiri. Enak kagak? Kagak enak. Mulai sekarang ucapkan berkat. Istriku sayang aku, suamiku sayang aku. Suamiku gak pelit,
istriku nggak pelit. Amen. Suami-suami uang jajan katakan amin. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka dan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bagaimana iman saudara? Akan terjadi sesuai dengan imanmu. Jangan punya iman yang buruk. Jangan punya pengharapan yang buruk. Perkatakan yang baik. Yang mau katakan amin. Katakan perkataanku punya kuasa. Yuk miliki pengharapan yang baik. Doakan orang-orang yang jadi duri dalam daging dalam hidup kita. Serahkan mereka kepada Allah. Karena kita punya Allah yang sanggup menjamah dan mengubah hati manusia. Saya akhiri. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata begini. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apakah Anda mengasihi Allah? Apakah Anda mengasihi Allah? Yakinlah, berkat Tuhan tersedia dalam hidupmu. Hidup kami hari ini bukanlah hidup yang pernah saya mimpikan. Bukanlah hidup yang pernah saya cita-citakan. Bahkan tidak pernah terpikirkan akan menggembalakan. Tapi Tuhan menyediakan begitu luar biasanya. Dari segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan dan ketidakmampuan saya. Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang saya sanggup pikirkan maupun doakan. Bahkan dalam hidup keluarga kami. Saudara tahu, untuk bekerja di Australia itu tidak mudah. Di Australia itu mengedepankan pengalaman. Apapun titel Anda. Dan anak-anak saya yang baru berusia 20 tahun. Waktu kami kirim mereka ke Australia untuk cari kerja. Koko saya yang tinggal di sana ngomong gini. Lu kira gampang cari kerja di sini? Susah loh, dia bilang gitu. Tapi saya ngomong sama anak-anak saya gini. Kamu harus cari kerja yang pakai otak, bukan hanya pakai otot. Saya mau share buat orang tua juga. Mau cari kerja gampang tuh bisa. Pakai otot aja, nggak usah pakai otak. Asal kamu punya tenaga, kerja apa aja bisa. Di McDonald, cuci piring di restoran, jadi cleaner. Gampang tuh carinya. Gampang. Tapi saya bilang sama anak-anak saya, punya iman. Kamu akan kerja, pekerjaan yang terbaik, yang menggunakan otakmu, bukan hanya ototmu. Bisa paham ya? Koko saya bilang gini, udah jangan aneh-aneh, kerja yang bisa dulu aja. Nanti kumpul-kumpul pengalaman. Saya bilang tidak. Saya sama suami punya iman, anak saya akan kerja yang baik di sana. Belum punya pengalaman, umur 20 baru lulus kuliah. Kami doakan, Tuhan, Engkau sanggup menyediakan dan memberikan pekerjaan yang terbaik buat Chloe dan Zoe. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian setelah kami pulang, selesai doa kami pulang ke airport. Anak saya cerita, Mama, saya dapat panggilan di airport Sydney. Wawancara, kami doakan. Kemudian dia kasih kabar, Mama, hari Senin saya udah mulai. Saya kaget, seminggu saudara. Dan saudara tahu anak-anak saya itu kuliahnya apa? Airport and Airline Management. S1 Airport and Airline Management. Di Indonesia nggak ada kan, jarang kan kayak gitu. Bayangin, dia kerjanya di airport. Saya sampai gini, padahal mama asal-asal doang loh ngomong sama kamu, suruh kamu sekolah Airport and Airline Management. Tapi secara profetik, saya berkata kepada anak-anak saya dan Tuhan memimpin hidup mereka. Dalam seminggu anak saya kerja. Sejak kami kirim dia ke Sydney bulan Juli tahun ini. Gak pernah sepeser pun kami kirim uang lagi buat mereka. Mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri. Dan mereka buktikan bisa. Meskipun Chloe sempat pingsan 1 kali. Tapi saya mau katakan gini. Tuhan sanggup bekerja melampaui keterbatasan kita.
Iman bekerja melampaui kemampuan. Jangan pandang Tuhan kecil. Jangan pandang Tuhan tidak mampu bekerja dan mengubah hidupmu. Jangan pandang Tuhan tidak sayang sama kamu. Miliki iman dan percayalah. Tanda orang percaya dia tidak pernah berhenti berdoa dan berharap kepada Allah. Berapa banyak saudara yang mau mengalami pertolongan Tuhan. Menyambut 2026, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah umat-Mu. Kami akan masuk mengakhiri 2025 dan menginjak tahun 2026 dengan pengharapan di dalam Tuhan yang sanggup mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kami sanggup doakan maupun pikirkan. Kami punya Bapa yang baik, yang menyediakan masa depan yang terbaik, yang sanggup memelihara hidup kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami menaruh pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Yang yakin dan percaya kita sama-sama katakan, Amen. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda,
melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Liges Samitulasi adalah seorang siswa yang ada di FLC Tankesi. Dia adalah anak yang tumbuh dalam keadaan yang penuh tantangan. Di tanah timur yang tandus ini, Liges menanam sayuran dan beberapa buah-buahan di lahan sekeliling rumah dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Setiap sore, dia akan mengangkat air dari sumur yang hampir mengering sepanjang musim kemarau untuk menyiram tanaman tersebut. Di tengah kesederhanaan hidup dan keterbatasan fasilitas, Liges tumbuh menjadi anak yang cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nama saya Liges Tulasi, cita-cita Pak Polisi. Bersama kita membangun Indonesia.